juga kata Abah Idul Fitri setiap hari, bersih-bersih dosa, kembali fitrah setiap hari. Bahkan Abah mengatakan, kita kembali bersih setelah ketika apa namanya ditalkin dan mengamalkan. Setiap habis dzikir la ilaha illallah setelah sholat khususnya 5 waktu yang paling pelit 165 dalam sehari kurang lebih, itulah Idul Fitri kita. Kembali ke fitrah hakikatnya itu. Karena zikir yang bisa membersihkan dosa-dosa besar dan kecil hanyalah zikir la ilaha illallah yang sudah ditalkinkan min qalbin taqiyin naqiyin mimma siwallah, dari hati, dari kolbu yang telah disucikan oleh Allah, yang takwanya telah sempurna dan bersih daripada selain Allah. Itulah hatinya Tuan Syekh Mursyid fi hadza zaman, sudah diberikan kepada kita semua. Maka mudah-mudahan ibu bapak yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala, di antaranya para wakil talkin Guru Agung Pangarsa Abah yang hadir dibisahkan pada Moi subuh kali ini membersamai kita semua. Hadir di antaranya beliau yang sama-sama kita cintai, kita hormati. Ada Romo K. Haji Imam Setiono, ada Romo K. Haji Anang Asy'ari, serta Romo K. Haji Triwahyu. Dan seluruh semua wakil talkin Guru Agung Pangarsa Abah di seluruh dunia yang hadir ataupun yang belum dibisahkan hadir pada apa subuh kali ini, semoga senantiasa sehat walafiat, senantiasa dijaga oleh Pangersabah dan dibisahkan untuk senantiasa istiqomah membantu beliau mendakwakan la ilaha illallah. Begitupun yang sama-sama kita cintai Bunda Haya, Prof. Riyadno, serta semua ikhwan akhwat orang tua kami semua yang ada di MOI kali ini. Mudah-mudahan beliau juga sehat walafiat, senantiasa dijaga oleh Allah, dan senantiasa bisa memberikan semangat untuk saya dan kita semua istiqomah dalam mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah pecinta kesucian jiwa ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wal akhwat semua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Pada subuh hari, pada subuh yang berbahagia ini, di awal Ramadan yang insya Allah dipenuhi selalu dengan keberkahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih selalu Alhamdulillah dibisahkan dengan karomah barokah Tuan Syekh untuk sama-sama ikut dalam manakib online internasional. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, awal Ramadan ini menjadi kebahagiaan yang luar biasa bagi umat manusia, khususnya umat muslim di seluruh dunia. Akan tetapi lebih bahagia lagi bagi kita yang telah bertemu dengan pewaris sempurna Nabi Muhammad SAW, dengan wali yang mursyida, dengan kekasih Allah, dengan orang yang bisa menuntun hidup kita bukan hanya di dunia, tapi sampai akhirat, sampai bertemu dan bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan ini merupakan, Abah mengatakan Ramadan 1 ini merupakan momen yang sangat luar biasa, ibu bapak, ikhwan akhwat semua, bahwasanya amaliyah kita dalam Ramadan 1 ini insya Allah beda dengan yang lainnya. Bedanya di mana? Kalau orang pada umumnya menyambut Ramadan, mereka baru fokus memperbaiki amaliyah keseharian. Mungkin yang biasa belum sholat, ya benar diperbaiki dalam Ramadan. Yang mungkin jarang baca zikir diperbaiki dalam Ramadan. Yang mungkin sedikit sedekah diperbaiki dalam Ramadan. Yang mungkin sedikit yang namanya dia apa namanya berbuat kebaikan, terus mereka fokus ketika masuk bulan Ramadan 1 ini baru mengumpulkan kebaikan-kebaikan tersebut yang akan ia lakukan. Itu semua baik, sangat baik, luar biasa. Akan tetapi, Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Setelah kita ikut dengan pangersa Guru Agung sebagai mursyid kita, kita dibisahkan dengan karomah Tuan Syekh mendapatkan talqin la ilaha illallah, mendapatkan talqin dzikir dari ahlinya. Maka kita dididik bukan hanya bulan Ramadan 1 untuk memperbaiki amal ibadah, memperbaiki diri, akan tetapi dididik setiap bulan. Bukan hanya setiap bulan, bahkan setiap minggu, setiap harinya, bahkan setiap menit, setiap jam, menit, bahkan detik kita dididik untuk selalu memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami teringat dalam kitab Sirul Asrar itu Tuan Syekh membagi beberapa bagian apa namanya puasa. Di antaranya ada puasa syariat yang kita ketahui,
ada puasa torikoh, dan ada puasa hakikat. Puasa syariat ini Tuan Syekh dalam kitab Surah Al-Asrar tersebut, sebagaimana kita ketahui pada orang umumnya, ibu bapak semua, puasa syariat di sini hanya menahan lapar dan haus dahaga saja, melawan itu semua, menahan itu semua. Ketika nanti matahari sudah mulai terbenam, katakanlah sudah beduk maghrib, maka kita berbuka. Itu puasa syariat. Bukan hanya orang dewasa, orang yang sudah balik, yang berakal. Anak kecil pun kalau dilatih, insya Allah bisa merasakan puasa syariat ini. Ada yang kedua namanya puasa torikot. Nah, puasa torikot ini diantaranya mengajarkan kita semua untuk menjaga diri kita. Nah, puasa torikot ini berbukanya kapan? Malah maka ulama ahli torikot mengatakan berbukanya nanti karena puasa ini 24 jam, Ibu Bapak rahmati Allah. Yakni menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan maksiat. Lisan kita, mata kita, telinga kita, apa namanya, anggota tubuh kita, tangan, kaki dan sebagainya. Kita menjaga itu semua dari perbuatan yang menurunkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dilakukan sepanjang masa, sepanjang hidup kita. Ada lagi namanya puasa hakikat. Nah, puasa hakikat ini kata Tuhan saya diantaranya adalah menjaga hati kita dari kecintaan selain kepada Allah. Artinya hati kita hanya fokus cinta kepada Allah saja, dan cinta tidak boleh cinta kepada selain Allah, maksudnya hati kita hanya boleh dihuni oleh namanya yang mulia saja. Nah, ini yang perlu bimbingan seorang syekh mursyid. Puasa syariat tersebut kita bisa melakukan tanpa guru mursyid pun bisa. Pada orang umum, hanya sekedar bulan Ramadan masuk, dia nanti seperti bagaimana kita laksanakan tadi, sahur, setelah itu dalam keseharian sampai beruk nanti dia baru berbuka. Itu puasa syariat. Nah, puasa syariat ini juga memerui gulu, apalagi puasa hakikat. Yang mana puasa hakikat ini adalah hati kita dididik tidak boleh melirik, tidak boleh cinta hanya kepada Allah saja, insya Allah. Dan mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus, yang wajib dididik oleh seorang murabbi ruh atau syekh mursyid. Makanya sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi mengatakan khairu dzikril khafiyyu wa khairu rizki ma yakfi. Sebaik-baiknya zikir adalah zikir khafi, dan sebaik-baiknya rezeki adalah rezeki yang mencukupi. Itu kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis Nabi SAW. Sebaik-baik zikir adalah zikir khafi. Karena dengan zikir ini, puasa yang kita laksanakan secara syariat ini, kita bisa mendapatkan makom puasa syariat, torikot, bahkan hakikat. Ibu Bapak rahmati Allah. Kalau Imam Ghazali membagi juga kan, ada puasa umum, puasa khusus, puasa khususil khusus. Sama, puasa umum itu hanya menahanlah dahaga, lapar, dan sebagainya. Puasa khusus, sebagaimana tadi Tuhan saya menjelaskan, menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan maksiat. Nah, puasa khususil khusus hanya bisa dilakukan oleh orang yang telah dan sudah ditalkin, gampangnya sebegitu, Ibu rahmati Allah. Karena perlu dibimbing oleh seorang guru bagaimana hati kita, khususnya dalam bulan Ramadan satu ini, tetap fokus, ajak, istiqomah, ingat kepada Allah dalam setiap keadaan. Makanya luar biasa ibu bapak yang dirahmati Allah, kita selalu dan harus wajib bersyukur kepada Allah. Dengan izin Allah, dengan kebaikan Allah, kita telah dibisahkan olehnya bertemu dengan Tuhan Syefi Hada Zaman Pangarsa Abaus yang selalu dan akan membimbing hidup kita menjadi orang yang baik, bukan hanya setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, bahkan setiap detik tadi kami katakan, kita bisa selalu memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan zikir yang telah dan sudah ditanamkan ke hati kita. Zikir rahasia antara aku dan hanya dengan Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dalam hadis qudsi. Allah mengatakan, dan aku bersama hambaku jika ia mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan orang-orang yang mendapat apa namanya keutamaan yang telah dan berguru dengan Syekh Mursyid fi hada zaman, di zamannya. Ketika bulan Ramadan tadi keseharian dia yang ia laksanakan, orang pada umumnya tadi fokus memperbaiki baru bulan Ramadan, tapi kita memperbaiki diri kapan? Khususnya ketika pas awal ditalkin dikir, dan setelah diberi hidayah khusus, kita mulai memperbaiki dan selalu sampai detik ini, sampai pulang kepada Allah, hubungan kepada dengan Allah Subhanahu wa taala melalui bimbingan kekasihnya.
Sebagaimana kita dalam bulan Ramadan ini banyak orang yang ibarat kata memperbaiki hubungan baru melaksanakan khususnya sholat awal waktu bahkan atau sholat berjamaah segala macam pada umumnya beliau baru mereka semua memperbaiki baru memperbanyak amalia sunnah dan sebagainya. Namun kita bersyukur sekali lagi amalan itu semua sudah kita rasakan ketika kita bertemu Syekh Mursyid mendapat hal talqin dzikir dan dibimbing sampai detik ini dan seterusnya insya Allah. Maka ketika bulan Ramadan kita sangat bahagianya harus di atas rata-rata pada umumnya mayoritas. Kenapa? Karena kita telah mampu melaksanakan bukan hanya puasa syariat, tapi puasa thariqat, bahkan puasa hakikat. Sudah khususil khusus, kata Imam Ghazali. Sudah di makom khususil khusus. Luar biasa, karena selalu hati kita terhubung dengan yang maha mulia. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan ini sebagaimana dalam mankobah tadi Tuan Syekh diizinkan oleh Allah bisa mendatangi beberapa puluh muridnya yang diundang. Mungkin secara lahir ya, ibu bapak semua yang dirahmati Allah, kita ketika buka puasa tidak melihat Abah secara langsung, gitu kan, secara lahiriah, dohiriah. Akan tetapi ketika seorang murid yang sudah mendapat talqin dzikir, dia mengamalkan, mengamankan, melestarikan keseharian amaliyah mursyid, keseharian yang telah dilakukan guru mursyidnya, maka dimanapun seorang murid tersebut bahkan muridnya di barat, abah di timur katakanlah, ia tetap bisa bersama dengan syekh mursyidnya. Secara, bukan hanya secara dohiriah, secara batiniah, secara ruhani. Artinya, ketika bulan Ramadan ini adalah momen kita membersamai Tuan Syekh Guru Agung Pangersabah dalam keseharian kita. Maka dari itu mari bulan-bulan Ramadan ini keseharian kita ikut Tuan Syekh. Sebagaimana baru di awal Ramadan ini kita ketahui ketika kita ikut sama Abah, maka di situ pasti ada cinta Allah. Sesuai janji Allah dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah Ta'ala, jika kalian mengaku cinta kepada aku, maka ikutilah dia, yaitu Muhammad SAW. Saat itu kanjeng Nabi SAW. Dan saat ini adalah pewaris yang sempurna, adalah kita yakini Syekh Mursyid fi hadz zaman Pangersabos. Ikut dengan Abah, keseharian Abah, aktivitas Abah, rutinitas Pangersa Abah sebagai Syekh Mursyid kita, maka pasti di situ ada cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wa yaghfir lakum dunubakum, ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Hanya karena kita ikut. Maka saya pernah mendengar Abah pernah menyampaikan seperti ini. Pun di antara puncak ajaran ini adalah ikut. Ittiba, ikut, Masya Allah. Puncak ajaran ini adalah ikut. Kepada siapa? Kepada guru kita. Makanya ibu bapak, mari sama-sama kita introspeksi untuk saya dan kita semua. Mulai khususnya bulan Ramadan satu ini. Apalagi masih di awal Ramadan. Kita biasakan kebiasaan Tuhan Syekh di antaranya. Sahur di antaranya awal, lebih awal. Di antaranya lebih awal itu Pangkat Sahabat biasa pukul 00 sampai 03. Kurang lebih setengah 4 atau jam 3. Intinya tidak mepet subuh agar kita bisa dicerna lebih baik makanan dalam perut kita atau kalau lebih seperti itu. Setelah itu kita tahu ketika singkatnya keseharian Abah yang sudah diberikan kepada kita tetap menjaga amaliyah mursyid kita sebisa mungkin. Dan sebelum buka puasa, ini luar biasa. Abah biasanya baca tawasul kurang lebih 10 menit sebelum buka puasa. Setelah itu membaca doa-doa tertentu seperti zikir asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah as'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kurang lebih seperti itu sampai menjelang maghrib. Nah, yang luar biasa inilah keistiqomahan Guru Agung Pangersabah. Pada umumnya kalau kita ketika dengar azan orang maghrib berbuka puasa, mereka fokus. Pasti langsung mengisi perutnya dengan begitu banyak. Bukan dilarang, boleh. Tapi yang terbaik tetap menjaga sholat awal waktu. Lihat Tuhan, seketika azan. Hanya membatalkan saja dengan takjil yang manis-manis. Sekedarnya saja untuk membatalkan. Setelah itu langsung beliau tetap ajak sholat awal waktu. Setelah azan tetap melaksanakan qobliyah di awal waktu. Tetap melaksanakan dzikir, tetap melaksanakan sholat khususnya maghrib. Setelah itu tetap melaksanakan sholat-sholat sunnah hingga syukur nikmat dari mulai ba'diyah hingga syukur nikmat luar biasa. Setelah itu baru boleh katakanlah kita makan besar sampai menunggu isya luar biasa. Begitupun setelah kita melaksanakan sholat isya,
Guru Agung mengajarkan kita, kata Abah, kalau mau ikut Pangersa Abah Anom, katakanlah seperti itu, mau ikut Guru Agung Pangersa Abah Anom, maka setelah sholat tarawih, jangan langsung sholat witir. Masya Allah, luar biasa. Di antara hikmahnya yang dapat kami, atau saya rasakan di antaranya, Tuhan Syekh, Masya Allah. Jadi menjaga, mengajarkan kita, ajak istiqomah, Ibu Bapak. Kalau pada umumnya kita belum kenal Abah, atau belum masuk Toriko, maka umumnya di masjid manapun, musola manapun, sholat tarawih pasti ditutup sama witir. Tapi Abah tidak. Witirnya apa? Nanti ketika setelah amaliyah malam, khususnya setelah sholat sunat tasbih, luar biasa. Ini mengajarkan istiqomah kepada kita semua ibu bapak. Tuan Syekh luar biasa, Pangersahabat, mengajarkan keistiqomahan untuk kita semua, luar biasa. Jadi di bulan Ramadan ini kita tidak terganggu dengan amaliyah min sewu pada umumnya. Kita tetap ajak ikut istiqomah kebiasaan Pangersahabat. Karena tadi di situ pasti ada cinta Allah, ada pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita melaksanakan itu semua, di antaranya kebiasaan-kebiasaan yang menjadi rutinitas yang kita ketahui, yang telah diberikan apa namanya pemberitahuan oleh Abah tentang amalia tersebut, maka kita insya Allah dengan izin Allah selalu ada makom di pada makom khususil khusus, atau orang yang melaksanakan bukan hanya puasa syariat tapi tarekat dan hakikat puasa. Luar biasa. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Inilah kemuliaan orang-orang yang memiliki guru mursyid yang benar-benar tersambung sanatnya sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mendapat mandat dari mursyid-mursyid sebelumnya. Luar biasa pengersabanan. Keseharian ini semua ibu bapak yang dirahmati Allah adalah yang membuat kita juga, kata Abah, Idul Fitri setiap hari. Bersih-bersih dosa, kembali fitrah setiap hari. Bahkan Abah mengatakan, kita kembali bersih setelah ketika apa namanya ditalkin dan mengamalkan. Setiap habis dzikir la ilaha illallah setelah sholat khususnya 5 waktu, yang paling pelit 165 dalam sehari kurang lebih, itulah Idul Fitri kita. Kembali ke fitrah hakikatnya itu. Karena zikir yang bisa membersihkan dosa-dosa besar dan kecil hanyalah zikir la ilaha illallah yang sudah ditalkinkan min qalbin taqiyin natiyin mimma siwallah, dari hati, dari kolbu yang telah disucikan oleh Allah, yang takwanya telah sempurna dan bersih daripada selain Allah. Itulah hatinya Tuan Syekh Mursyid di hadza zaman, sudah diberikan kepada kita semua. Maka mudah-mudahan ibu bapak yang dirahmati Allah, momen Ramadan satu ini, khususnya di awal Ramadan ini, menjadikan hubungan kita tambah erat dengan Guru Agung. Bukan secara hal lahiriah saja, tapi secara ruhaniah. Di antaranya tadi, kalau pengen Abah membersamai kita, bukan hanya ketika berbuka puasa saja, tapi dalam keseharian kita, maka kita sebagai seorang murid yang mengaku ingin berguru dengan beliau, belajar dengan beliau, ikut dengan beliau sebagai pewaris Nabi SAW yang sempurna, maka kita harus memaksakan di awal diri kita, ajakkan diri kita, istiqomahkan diri kita mengikuti amalia keseharian Tuan Syekh yang telah kita yakini beliau adalah orang yang mendapat kecintaan dari Allah, bahkan sumbernya cinta Allah. Yang ikut dengan beliau maka pasti mendapat cinta Allah, mendapat kebahagiaan, mendapatkan kebahagiaan hakiki dunia dan akhirat. Insya Allah pasti, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat untuk saya dan kita semua. Intinya mari selalu yakinkan hubungan kita dengan Abah, maka pasti setiap hari itu selalu diliputi kebahagiaan dan selalu diliputi kesenangan yang tidak dimiliki oleh orang yang belum mendapat hak talqin dzikir ini. Mudah-mudahan yang belum juga mendapatkan hidayah khusus dari dengan karamah barokat Tuhan Syekh. Amin amin ya rabbal alamin. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyyin hashimiyyi Muhammadin